Salam kimia, belajar dengan hati, pahami konsep. Pada saat ini, kita akan lanjut ke contoh soal nomor 2 untuk menghitung potensial hidrogen atau pH larutan penyangga. Contoh soal ini masih sama dengan contoh soal pertama, yaitu pH untuk mencari pH larutan penyangga asam. Contoh soal nomor 2 itu agak berbeda dengan contoh soal nomor 1. Kalau contoh soal nomor 1, pada video sebelumnya, itu sudah diketahui asam lemak dan garam atau basa kontugasi, kemudian diketahui volume dan konsentrasi. Tetapi pada contoh soal nomor 2, ini hanya diketahui asam dan basa, belum ada garam. Sementara rumus penyangga asam itu harus ada asam dan harus ada garam. Soalnya berbunyi demikian. Larutan CH3COOH 0,1 molar sebanyak 100 ml dicampur dengan 25 ml larutan NaOH 0,1 molar. Jika Ka sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 5, maka tentukan pH campuran. Jadi, sekali lagi bahwa pertanyaannya itu bukan tentukan pH penyangga, tetapi dia hanya bilang tentukan pH campuran. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis soal. Larutannya adalah CH3COOH. Ini merupakan suatu asam lemak. Kemudian NaOH ini merupakan suatu basa kuat. Nah, ini memenuhi soal larutan penyangga. Karena apa? Karena larutan penyangga itu hanya terdiri atas kuat dan lemah. Apabila lemah dan lemah dicampurkan tidak menghasilkan larutan penyangga. Apabila kuat dan kuat dicampurkan tidak juga menghasilkan larutan penyangga. Nah, kemudian ini ada asam, ini ada basa, berarti dia belum ada garam. Berbeda dengan soal pertama, kalau soal pertama sudah ada garam sehingga langsung dimasukkan ke rumusnya. Tetapi karena ini belum ada garam, maka kita harus mencari garam apa yang dihasilkan dari reaksi antara CH3COOH dengan NaOH. Nah, berikutnya adalah kita akan mereaksikan asam dan basa menghasilkan garam tambah air. Dituliskan dulu reaksinya. CH3COOH, fasenya adalah aqueous, ditambah dengan NaOH, fasenya adalah aqueous. Dia akan menghasilkan, nanti kalian pelajari, reaksi asam basa. CH3COOH ditambah NaOH itu akan menghasilkan CH3COONA, fasenya adalah aqueous, ditambah dengan H2O, fasenya adalah liquid. Jadi asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Untuk koefisiennya, CH3COOH itu koefisiennya 1, sehingga di sini juga 1, tidak bisa dituliskan. Na-nya 1, Na-nya 1 juga. Kemudian hanya ada 2 ini, 1 tambah 1 yang di sini. Kemudian O-nya ada 1 di NaOH. Sehingga reaksi ini sudah setara. Jadi diingatkan lagi bahwa ketika membuat reaksi asam basa, kalian harus menyetarkan reaksinya dulu sebelum ke perhitungan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita mencari reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Reaksi yang habis bereaksi atau reaksi yang jumlah molnya paling kecil. Syaratnya untuk menghitung larutan penyangga, pH larutan penyangga, maka yang habis bereaksi itu harus yang kuat, entah itu asam kuat atau basa kuat. Yang harus bersisa adalah asam lemak atau basa lemak. Nah, kita buatkan dulu reaksi awal. Reaksi awal, kemudian yang bereaksi, reaksi, kemudian berikutnya adalah yang sisa. Jadi ada awal, ada reaksi, ada sisa. Ini cara kerjanya sama dengan di reaksi kesetimbangan. Nanti dipelajari lagi pada materi kesetimbangan. Nah, dalam suatu reaksi kimia, ketika terjadi suatu proses reaksi, maka reaktannya akan berkurang, produknya akan bertambah. Reaktannya berkurang, produknya bertambah. Nah, di awalnya berapa? Yang dituliskan di sini adalah jumlah mol. Kita lihat kembali soal. Di sini hanya ada 0,1 molar dengan 100 ml. Basanya 25 ml dengan 0,1 molar. Berarti belum ada jumlah zat. Berarti kita harus mencari lagi jumlah zat. Caranya adalah N dari CH3
COH, dihitung dulu M-nya. Rumusnya sama, yaitu M dikali dengan V sama dengan M-nya adalah 0,1 M dikali dengan V-nya 100 ml. 0,1 M dikali 100 ml itu sama dengan 10 milimol. Kenapa milimol? Nanti dipelajari lagi pada video sebelumnya. 10 milimol. Berikutnya kita cari dari NaOH. Sama dengan, rumusnya sama, M kali V sama dengan M-nya 0,1 M dikali V-nya 25 ml. Nah, 0,1 dikali 25 itu hasilnya adalah 2,5 milimol. 2,5 milimol dengan 10 milimol kita sudah dapatkan. Nah, 10 milimol CH3COH dan 2,5 milimol NaOH itu adalah jumlah zat awal yang disediakan sebelum direaksikan. Berarti kita bisa menuliskan di sini CH3COH-nya 10 milimol, NaOH-nya 2,5. Nah, 2,5. Ininya belum dihasilkan kalau di awal, H2O-nya juga belum. Nah, setelah itu untuk mencari reaksi pembatas, reaksi yang habis bereaksi atau yang jumlah molnya paling kecil. Nah, antara 10 dan 2,5 ini mana jumlah zat yang paling kecil? Caranya adalah 10 dibagi dengan koefisien 1. 2,5 dibagi dengan koefisien 1. Nah, kalau di sini 2 berarti 10 bagi 2. Di sini 2 berarti 2,5 bagi 2. Disesuaikan dengan koefisiennya. Nah, 10 bagi 1 hasilnya adalah 10. 2,5 bagi 1 hasilnya juga sama, 2,5. Nah, kemudian kalian lihat yang di atas ini 10, ini 2,5, tetap 2,5 yang paling kecil. Berarti 2,5 ini dituliskan di bawahnya 2,5. Seperti itu. Jadi 2,5 ini bukan dari sini, bukan karena dia paling kecil hasil dari sini, tapi dari sini. Angka 10 dan 2,5 yang di atas ini merupakan hasil pembagian jumlah zat bagi koefisien hanya untuk membedakan mana yang paling kecil. Tetapi ketika kalian menuliskan di reaksi, harus melihat jumlah zat ini yang paling kecil, 2,5. Nah, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Caranya adalah 2,5 dibagi koefisien kali koefisien. Jadi 2,5 bagi 1 kali 1 hasilnya adalah 2,5. Jadi 2,5 bagi 1 kali 1 2,5. 2,5 bagi 1 kali 1 hasilnya juga sama, 2,5. 2,5 bagi 1 kali 1 hasilnya juga sama, 2,5. Seperti itu. Kemudian dikurangi, reaktannya dikurangi, 25 kurang 2,5 itu hasilnya adalah 0. 10 kurang 2,5 adalah 7,5. Kemudian ini 0 ditambah, ingat ditambah, 0 tambah 2,5 hasilnya adalah 2,5. 0 tambah 2,5 hasilnya adalah 2,5. Nah, di sini larutan penyangganya tersisa asam lemahnya, yaitu CH3COH dan garam. Garamnya sudah didapatkan. Nah, karena sudah didapatkan, maka kita langsung memasukkan ke rumusnya. Kita menggunakan rumus yang kedua karena sudah ada milimol, sudah ada jumlah zat. Ini satuannya sebenarnya adalah milimol. Milimol. Nah, ini merupakan larutan penyangga asam karena asam bersisa. Kemudian diketahui Ka-nya 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Jadi soal ini merupakan soal penyangga asam. Nah, rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali N asam per N garam kali koefisien. Jadi Ka-nya sama dengan dimasukkan 1,5 kali 10 pangkat minus 5 ini dikali N asam 7,5 milimol, N asam 7,5 milimol per N garamnya 2,5 milimol dikali koefisiennya 1. Ini sama ya. Jadi CH3COONa itu diuraikan menjadi CH3
CO ditambah dengan Na+. Yang ada adalah C3CO- karena ini merupakan basa konjugasi atau yang sejenis dengan asam lemah, yaitu C3COH. Koefisiennya adalah 1 sehingga di sini 1. Nah, sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 5 dikali 7,5 dibagi dengan 2,5 berapa? Hasilnya adalah 3 minimumnya dicoba. Hasilnya adalah 3. Nah, 1,5 kali 10 pangkat minus 5 dikali dengan 3 itu adalah 3 kali 5, 15. 3 kali 3 tambah 1, 4,5 kali 10 pangkat minus 5 ini. Ini adalah konsentrasi H+-nya 4,5 kali 10 pangkat minus 5. Setelah menghitung konsentrasi H+, kita menghitung pH. Jadi pH sama dengan minus log konsentrasi H+ sama dengan minus log, dimasukkan H+-nya 4,5 kali 10 pangkat minus 5. Jadi sama dengan 5 kurang log 4,5. 5 kurang log 4,5. Jadi seperti itu hasilnya. pH-nya adalah 5 kurang log 4,5. Jadi sekali lagi bahwa apabila soalnya belum diketahui garam, maka kalian harus mereaksikan dulu asam tambah basa menghasilkan garam tambah air, kemudian pahami lagi cara kerjanya. Kalau misalnya soalnya sudah ada garam, maka langsung dimasukkan ke rumus tanpa menggunakan reaksi asam basa. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipelajari lagi. Salam kimia, belajar dengan hati, pahami konsep.